1 miliar kecil. Saya nggak bercanda, saya nggak bercanda. Buktikan, buktikan. Apalagi kamu masih muda. Kamu tiap malam bangun malam, kamu tiap pagi sholat duha. Kamu perempuan, mereka laki-laki, tapi mereka akan jadi pegawai kamu. Mereka akan jadi buruh kamu. Mereka akan jadi orang-orang suruhan kamu. Kalau kamu betul-betul hari ini mulai, Bismillahirrahmanirrahim, aku dekati engkau yang maha kaya. Aku minta bukan 1 miliar, aku mau minta kayak Ustadz Yusuf Mansur, minta 100 miliar, minta 1 triliun sebulan. Buktiin aja. Iya bu, iya betul. Saya kenal orang namanya Renir Latif. Saya kenal orang namanya Renir Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tips. Ya teman-teman, kita kali ini jeda dulu tentang investasi batubara. Dan kita akan bicara tentang gurunya Yusuf Mansur dalam mencari uang. Nah, sebenarnya saya sudah pernah mengupload salah satu video yang berkaitan dengan gurunya Yusuf Mansur dengan cara mencari uangnya. Cuma di sini ada tambahan nih. Ada pengakuan yang menurut saya memastikan bahwasanya memang Yusuf Mansur ini sangat bangga dengan gurunya dan memastikan ini gurunya gitu dalam mencari uang. Kenapa? Salah satu indikasi mungkin ya, atau misalkan salah satu apa ya, kalau misalkan kita poinkan ini poin yang menurut saya cukup besar mengenai kenapa sih Yusuf Mansur buka Pattern Asset Management. Salah satunya adalah gurunya ini, karena gurunya ini ya salah satu orang yang selalu mengumpulkan uang dengan cara seperti ini gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah pernah upload video berkaitan dengan ini. Waktu itu Yusuf Mansur mendapat sumbangan cukup besar, sampai 600 jutaan lebih gitu ya, di salah satu orang aja ya teman-teman. Tapi intinya bukan dapat sumbangannya, karena ya mungkin ini adalah cara Yusuf Mansur yang sedikit dimodifikasi untuk mengumpulkan uang, terus kemudian membuat perusahaan yang akhirnya untuk mengumpulkan uang juga gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Pernah ketemu pengusaha yang asetnya 24 triliun 24 triliun. Tadi kita cuma ngitung-ngitung nol-nolnya berapa itu. Dia asetnya 24 triliun. Tahun 2004, 2005, 2006 saya ketemu dia, itu asetnya sudah 24 triliun. Tahun 2006, di awal-awal 2005 kalau nggak salah, di awal-awal kami membangun pesantren, dia bukain cek tunai buat saya, buat pesantren kami 925 juta. Itu angka udah gede banget buat saya saat itu. Sekarang kecil tuh, enteng tuh. Sombong ya? Nggak sombong, tadi 625 loh. Hebat loh ente, hebat loh, subhanallah. Salut saya, karena Allah tuh ente tergerak buat sedekah, betul nggak? Subhanallah, hebat loh. Ente bisa tadi segebrakan gitu, sedekahnya 61 juta won, woi, itu 610 jutaan ya. Belum yang komitmen toh. Komitmen tadi katanya 177 juta won. Belum yang tadi berdiri-berdiri. Ya enggak? Kita doain mudah-mudahan pada sukses, betul enggak? Yang niat 1 juta jadi 2 juta, yang niatnya 5 juta jadi 10 juta, yang niatnya 10 juta jadi 20 juta. Bismillah. Lah itu teman saya pengusaha buka cek tunai buat saya 926 juta rupiah. Apa kata dia? Suf, doain ya, ini baru buntutnya gitu. Mau mikir palanya berapa nih? Buntutnya segitu. Dia cerita sama saya, tahu nggak Sof, waktu gua lagi berusaha di awal-awal 180 orang gua datengin, nggak ada yang percaya Sof. Akhirnya dia bilang ada 1 orang yang percaya. Saya pikir orang gedean nih yang percaya. Nggak taunya teman saya Renir Latif namanya. Kalau mau ke Amerika dia pergi aja ke garasi pribadi dia di Halim, terbangnya sendiri, pesawat sendiri. Ya saya ngikutin juga jejaknya. 2008 saya beli sendiri tuh helikopter, alhamdulillah. Bener, udah no matter how lah. 2008 tuh saya beli sendiri tuh helikopter, 2 biji lagi. Beneran, pakai remote nih. No.
Nah, itu video pertamanya. Video pertamanya adalah ketika Yusuf Mansur di luar negeri itu mengumpulkan uang, mendapat uang satu orang saja bisa 600 jutaan, ada yang 20 juta mungkin, ada yang 10 juta. Mungkin dapatnya berapa miliar kita nggak tahu, karena ya pekerja di sana kan gajinya cukup besar UMR-nya ya. Maksudnya mungkin dikuruskan lebih besar gitu ya. Nah, tapi ini adalah sebuah pengakuan yang berulang menurut saya, dan kaitannya dengan posisi Yusuf Mansur saat ini, teman-teman. Oke, kita lihat video berikutnya. Yuk, check it out. Dengerin. Shh, dengerin. Saya minta 1 triliun sama Allah dibagi. Nggak percaya. Ustadz, kalau gitu bagi kita. Loh, saya ngasih ilmunya, kamu minta sendiri. Demi Allah Pak, habis saya ceramah, kayak apapun saya janji sama ibu bapak ibu nggak mungkin bisa nyentuh saya kecuali Allah kehendaki. Susah Pak, pulang dari sini kita udah nggak ketemu Pak. Bapak WA juga belum tentu saya jawab. Bapak ibu ke rumah juga, panitia ini ke rumah berkali-kali nggak ketemu saya. Tapi saya tinggalkan Allah di sini. Ibu bapak sudah, jangan nyari saya, nyari Allah. Zuhur nanti suruh laki-laki di kampung ini pergi ke masjid, minta sama Allah di sana. Di sana tidak ada Pak Wahidin Halim, di sana tidak ada ibu bupati, di sana tidak ada orang-orang kaya yang ibu kenal bisa jadi, tapi di masjid ada Allah. Keren. 1 miliar kecil. Saya nggak bercanda. Buktikan. Apalagi kamu masih muda. Kamu tiap malam bangun malam. Kamu tiap pagi sholat duha. Kamu perempuan, mereka laki-laki, tapi mereka akan jadi pegawai kamu. Mereka akan jadi buruh kamu. Mereka akan jadi orang-orang suruhan kamu. Kalau kamu betul-betul hari ini mulai, Bismillahirrahmanirrahim, aku dekati engkau yang maha kaya. Aku minta bukan 1 miliar, aku mau minta kayak Ustadz Yusuf Mansur, minta 100 miliar, minta 1 triliun sebulan. Buktiin aja. Iya Bu, iya betul. Saya kenal orang namanya Renir Latif. 2004-2005 saya belajar sama dia. Dia bukan ustadz, bukan kiai, dia bukan ulama, dia orang biasa. Tapi saya belajar iman dari dia, saya belajar keyakinan dari dia, saya belajar tauhid salah satunya dari dia. Apa kata dia? Yusuf Mansur, gua nih jadi pengusaha. Dengerin nih, Yusuf Mansur, gua nih jadi pengusaha. 180 orang udah gua datengin. 180 orang, kata Renir Latif, udah gua datengin. 180 lembaga, 180 perusahaan sudah saya datengin. Hasilnya 0. Ibu, ketika saya bertemu dia pesawat helikopternya 8. Punya pesawat pribadi yang disimpan di Halim, yang kalau dia pengen berangkat ke Amerika tinggal jalan masuk ke hanggarnya di Halim, kemudian terbang sendiri ke Amerika tanpa beli tiket karena pesawatnya pesawat dia. Perhatikan Pak, perhatikan. Ini orang bukan ustadz, ini orang bukan kiai, ini orang bukan ulama, tapi ini orang make betul ilmu tauhid, make betul ilmu la ilaha illallah. Apa kata dia? Di awal-awal saya mulai merangkak, di awal-awal saya mulai kemudian nginjak urusan dakwah dan urusan bisnis, ketemu dia. Apa kata dia? Orang pengen bangun masjid nyarinya manusia, orang pengen bangun madrasah nyarinya manusia, orang pengen bangun pesantren nyarinya manusia, tapi kalau dia nyari Allah, orang kaya yang nyari dia. Luar biasa Pak, luar biasa.
So, kalau orang mau modal yang dia cari manusia, kalau orang mau usaha yang dia cari manusia, kalau orang mau jualan yang dicari manusia. Padahal kalau dia nyari Allah, manusianya itulah yang disuruh datang kepada dia. Kaget saya. Ini ilmu-ilmu wali ini. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, kan jelas ya teman-teman, bahwasanya Renner Latif adalah sang guru, atau misalkan karena ya mungkin mengajarkan sedikit cara uang bekerja. Itu Renner Latif karena tahu persis bagaimana cara uang bekerja. Cuma yang jadi masalah adalah apa ya, cara mengumpulkannya gitu ya, maksudnya cara mengumpulkannya dengan metode-metode yang tidak baik. Renner Latif ini tersangkut korupsi. Nah, kita nggak tahu nih Yusuf Mansur tersangkut apa gitu ya, atau investasi yang dikumpulkan itu melalui investasi batu bara, terus patungan usaha. Yang jelas gini, Yusuf Mansur itu tahu persis caranya bagaimana uang itu bekerja. Uang itu bisa banyak kalau uang itu disatukan. Itu adalah salah satu cara yang ya menurut saya dikopi sama Yusuf Mansur. Ya mirip-mirip sekali sebenarnya dengan pola yang misalkan kayak uang dikumpulkan oleh negara, terus oleh negara nanti direalisasikan untuk sebuah investasi apa. Nah, Renner Latif ini mungkin lebih ke arah sana gitu, mencari uangnya, bekerja sama dengan mungkin ya hubungannya dengan negara, terus kemudian uangnya ya dipakai nggak benar gitu ya. Nah, ini Yusuf Mansur yang ketika kita tahu kenapa Yusuf Mansur membuka investasi adalah cara mengumpulkan uang dari masyarakat. Nah, kecil, memang kecil, ada 1 juta, ada 2 juta, tapi negara sebenarnya juga poin-poin kecil dari mengumpulkan masyarakat. Misalkan gini, Anda belanja di supermarket tertentu gitu ya, bayar pajak misalkan cuma 10.000, tapi sekali satu orang itu 10.000 kalau dikalikan dengan ya misalkan satu hari 1 juta orang, atau misalkan 100.000 orang, itu kan jumlahnya bisa sangat banyak untuk satu supermarket. Misalnya kayak minimarket di daerah gitu ya, itu kan satu kelompok usaha besar yang berada di blok-blok daerah itu, misalnya di kecamatan-kecamatan, ada yang mat-mat kayak gitu, itu kan bisa triliunan pajaknya aja. Bayangin aja teman-teman, konsep seperti itu diterapkan langsung oleh Yusuf Mansur gitu kepada masyarakat. Penawarannya gitu, misalkan patungan usaha ditawarkan, Yusuf Mansur mengumpulkan uang, terus dibuatlah proyek sama dia gitu ya. Terus karena tahu proses seperti ini akan panjang, misalnya gini, ketika proyek ini tidak berjalan dengan baik ya teman-teman, Yusuf Mansur itu tahu persis kalau masyarakat ini menuntut 1 orang 2 orang itu nggak akan berpengaruh pada dia, karena dia udah punya uang banyak, nggak ada masalah. Misalkan ada 1 terus yang ngeyel, ya dikasih kelebihannya gitu aja udah. Yang lain mungkin daripada ribet menuntut Yusuf Mansur ke pengadilan, kan uangnya yang keluar lebih banyak. Dan masyarakat yang kayak gini biasanya ya cuma punya tabungan 20 juta, 10 juta, atau 50 juta, paling banter 100 juta. Itu nggak mungkin mengeluarkan uang untuk bayar pengacara untuk menuntut Yusuf Mansur, apalagi yang diinvestasikan cuma misalkan ya cuma 12 juta atau 10 juta. Itu capek pastinya, dan Yusuf Mansur tahu persis pola yang dibangun ini. Nah, yang apesnya lagi adalah, dia itu mengatasnamakan investasi ya agama gitu, dan itu membuat kecaman dari banyak orang gitu ya. Dan yang apesnya lagi sebenarnya, yang paling apes ya masyarakat yang kena itu gitu ya, seolah-olah bahwasanya ini kita kayak menyerang agama gitu, padahal nggak ada hubungannya Yusuf Mansur dengan status yang dikatakan ustadz itu. Sebenarnya nggak ada hubungannya, ya bisnis gitu ya teman-teman. Jadi jangan dibawa-bawa karena agama nanti disebut harus husnudon apa ya, bisnis ya bisnis. Dia ngambil uangnya ke masyarakat nggak husnudon, dia ngambil masyarakat adalah berdasarkan bisnis, nggak berdasarkan husnudon teman-teman ya, berdasarkan perhitungan. Wah, ini kalau saya mengumpulkan uang dari masyarakat banyak, dia bisa kaya raya ya, itu apa husnudon? Ya enggak lah, itu berdasarkan perhitungan bisnis manajemen gitu ya. Dan Yusuf Mansur seperti yang kata Pak Iqbal bilang, kalau misalkan ini salah bagaimana? Ya gampang lah, dia tinggal minta maaf. Nah itu dia itu ya tinggal minta maaf, dan kalau ada yang ngurus ke pengadilan ya kan nggak akan menang, percuma.
karena nggak akan berani bayar pengacara, terkecuali kalau kita gitu ya teman-teman. Artinya kita berani ya, karena tujuannya bukan nyari uang itunya, tujuannya adalah mencari kebenarannya, mencari keadilannya, agar tidak lagi ada orang-orang seperti orang-orang ini gitu ya, berperilaku jahat dengan cara yang tidak baik itu. Ya kita bolehlah, kita tahu cara bagaimana uang bekerja, tapi ada cara yang memang maslahat, yang memang ada dengan baik gitu ya, dan udah diatur oleh undang-undang. Kenapa orang-orang ini nggak mau melaksanakan ya perintah undang-undang bagaimana cara mengumpulkan uang dengan baik gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, sampai di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman tahu kenapa Yusuf Mansur itu bisa seperti itu. Ya karena gurunya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Sampai sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.